selamat pagi. Gimana kabar adik-adik di rumah pagi ini? Harapan kakak, adik-adik semua dalam keadaan sehat ya. Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya kah untuk kita memuji Tuhan, untuk kita beribadah pagi ini? Nah, adik-adik, sebelum kita lanjut, kakak undang semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyi lagu Mars PLKTA. Jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Nah, adik-adik, kita akan memuji Tuhan dalam Kidung Ceria 185 ayat baitnya yang pertama dan kedua, aku gereja, kau pun gereja. Adik-adik, mari kita berdoa. Tunduk kepala ya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas kasih dan penyertaan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga pada pagi yang indah ini Tuhan, kami lagi boleh bersama-sama dengan anak-anak lain kami yang berada di rumah mereka masing-masing untuk kita mengikuti ibadah imba pada pagi hari ini.
Tuhan Yesus, berkatilah ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir dengan baik. Inilah doa kami Tuhan yang kami bawa dan alaskan hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan ucap syukur padamu. Amin. Nah, adik-adik masih tetap berdiri, kita akan membaca Mazmur. Kita akan membaca Mazmur secara tradisi membaca Mazmur ya. Mazmur pasal 71 ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Kita mulai ya. Mulutku akan menceritakan keadilanmu dan keselamatan yang daripadamu sepanjang hari, sebab aku tidak dapat menghitungnya. Aku datang dengan keperkasaan Tuhan Allah. Hendak memasyurkan hanya keadilan-Mu saja. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku. Dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku. Ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaan-Mu kepada semua orang yang akan datang. Nah, adik-adik silakan duduk kembali. Kita kembali lagi akan memuji Tuhan dalam kidung ceria 215, dengar hai kawanku. Baitnya yang pertama, 2 dan ketiga. Baiklah adik-adik, kakak mengajak kita untuk berdiri. Kita akan membaca Alkitab yang terdapat di dalam Perjanjian Baru, yaitu Kisah Para Rasul pasal yang 13 ayat 1 sampai yang ketiga. Kisah Para Rasul 13 ayat 1 sampai yang ketiga. Kakak akan mengajak kita semua untuk mengambil bagian dalam pembacaan ini. Kakak akan membacakan ayatnya yang ganjil dan adik-adik di rumah akan membacakan ayatnya yang genap. Ayat yang pertama, pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang di Asu bersama dengan Raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita pada pagi hari ini,
kita akan menyaksikan teman-teman kita yang akan menghafal ayat di ibadah minggu lalu. Shalom, Dea akan menghafal ayat yang terambil dari kitab Injil Matius pasal 4 ayat 10b yang menyatakan engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Terima kasih. Shalom, Dora akan menghafalkan ayat yang terambil dari kitab Matius pasal 4 ayat 10b yang menyatakan engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Terima kasih. Shalom, perkenalkan nama saya Aurelia Caroline Tanisa. Injil Matius pasal 4 ayat 10b. Nyala iblis sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Terima kasih. Shalom, saya akan menghafalkan ayat Matius pasal 4 ayat 10b yang menyatakan nyala iblis sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Shalom. Matius pasal 4 ayat 10b. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Perkenalkan, nama saya Aplio Gian Nestan Elia. Injil Matius pasal 4 ayat 10b. Nyala iblis sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan kepada Dia sajalah engkau berbakti. Terima kasih. Matius 4 ayat 10b. Engkau harus menyembah Allahmu, Tuhan Allahmu dan hanya untuk Dia sajalah engkau berbakti. Ayat hafalan Matius pasal 4 ayat 10b berbunyi demikian. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dialah engkau berbakti. Nyala iblis sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ayat hafalan Matius pasal 4 ayat 10b berbunyilah demikian. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Perkenalkan, nama saya Alicia Fidelia Stefani. Injil Matius 4 ayat 10b. Nyala iblis sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Terima kasih. Matius pasal 4 ayat 10b. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Matius pasal 4 ayat 10b berbunyi, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Terima kasih. Matius pasal 4 ayat 10b berbunyi, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Terima kasih. Baiklah adik-adik, tema kita pada pagi hari ini yaitu
memberitakan Injil di tengah keberagaman. Pertama-tama dalam bacaan Alkitab kita ini terdapat 2 kota, yang dimana dalam 2 kota ini banyak sekali jemaat yang memiliki suku, ras, bangsa, dan agama yang berbeda. Dan Injil pertama kali diberitakan kepada orang Yahudi, sehingga muncullah tokoh utama kita yaitu Paulus dan Barnabas. Paulus dan Barnabas ini ditugaskan untuk memberitakan Injil ke semua orang, karena pada saat itu kan Injil hanya diberitakan kepada orang Yahudi, sehingga Paulus dan Barnabas ini ditugaskan untuk memberitakan Injil ke semua orang, bukan hanya kepada orang Yahudi, tetapi orang di luar Yahudi. Nah, setelah itu kita ketahui bahwa bukan hanya Yahudi saja yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi semua manusia Tuhan kasihi. Nah, sekarang kakak mau bertanya kepada adik-adik. Adik-adik di rumah ini tidak semuanya kan berasal dari suku Dayak ataupun suku Toraja. Pastinya ada dari antara adik-adik yang berasal dari Toraja, NTT, Manado, Dayak, dan lain-lainnya. Nah, dalam hal itu kita sama seperti ini adik-adik yang ada di gambar ini. Tuhan menciptakan kita tidak hanya berasal dari satu suku, tetapi dari berbagai suku. Nah, terlihat dalam gambar ini ada suku Jawa, Bali, Dayak, Ambon, Manado, dan lain-lainnya. Nah, sama juga seperti dengan tubuh kita adik-adik. Ada juga teman-teman kita yang memiliki rambut panjang, ada yang rambut pendek, ada juga yang rambut keriting. Nah, begitu juga dengan teman-teman kita, ada yang memiliki kulit putih, kulit coklat, hitam, dan lain-lain. Akan tetapi, kakak ingatkan kembali, dalam perbedaan yang ada itu, kita semua satu di dalam Tuhan Yesus. Nah, dalam kehidupan adik-adik setiap hari, pasti punya teman-teman yang berbeda dari kita. Mungkin adik-adik di sekolah memiliki teman yang memiliki agama Islam, Hindu, Buddha, dan Katolik. Dalam kita memiliki teman yang berbeda ini, kita tidak boleh mengejek mereka ataupun menjelekkan teman kita karena mereka berbeda dari kita. Seperti ini ya adik-adik, perbedaan agama yang kita punya. Ada Kristen, Hindu, Buddha, dan ada juga Katolik dan Islam. Nah, perbedaan yang ada tersebut adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita adik-adik. Nah, dan perbedaan itu harus kita hormati dan kita hargai. Untuk itu, sama seperti pelangi adik-adik. Pelangi itu kan tidak hanya memiliki satu warna. Nah, terlihat seperti ini adik-adik. Kalau adik-adik lihat tidak hanya satu warna dalam pelangi, tetapi memiliki banyak warna. Ada kuning, merah, oranye, hijau, dan masih ada warna lainnya. Dalam hal ini kita lihat bahwa pelangi dalam perbedaan warnanya ini akan terlihat sangat indah ketika disatukan seperti ini. Nah, dalam contoh yang sudah kakak kasih ini dapat kita lihat bahwa dalam perbedaan ini kita harus dapat saling menghormati dan menghargai satu dengan yang lain adik-adik. Apalagi kalau kita dapat berbuat baik sesama kita tanpa memandang dia dari agama mana, suku apa, atau orang dari mana, seperti itu. Jadi sebagai anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita harus dapat memberikan kasih kepada semua orang. Contohnya mungkin ketika di sekolah, teman-teman adik-adik mempunyai teman yang mungkin sakit atau sedang terkena bencana. Nah, dalam hal ini apa yang adik-adik bisa berikan kepada teman-teman adik itu? Tentu kita harus dapat mendoakan mereka dan menolong mereka. Mungkin adik-adik tidak bisa menolong mereka. Nah, dalam hal itu adik-adik bisa mendoakan mereka. Karena dalam kita mendoakan mereka, kita juga memberikan berkat kepada mereka. Karena kita tahu kondisi teman-teman kita dalam kesusahan pasti sangat membutuhkan yang namanya penguatan dan juga pasti membutuhkan semangat dari adik-adik. Sehingga dalam situasi dan kondisi mereka yang susah tersebut, kita sebagai orang percaya atau yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus dapat menghadirkan berkat kepada semua orang. Walaupun
tidak dalam tindakan nyata tetapi melalui doa yang kita berikan. Nah, dalam hal itu kakak ingatkan kepada kita, lakukanlah kasih tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak hanya di rumah tetapi di kehidupan kita seterusnya. Terpujilah Yesus Kristus. Amin. Merespon firman Tuhan pada pagi hari ini, kita bernyanyi di dalam Kidung Ceria nomor 184, baitnya yang pertama sampai yang keempat. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan Tuhan di sepanjang malam yang telah kami lewati. Ya, pagi hari ini Tuhan, Engkau masih memberkati kami, membangunkan kami dari tidur nyenyak kami, hingga kami boleh menikmati hari ini yang Tuhan berikan bagi kami dan menghirup udara yang segar dalam kerajaan surga. Terima kasih juga untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Kiranya apa yang kami dengarkan boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami setiap hari. Kami bersyukur atas kasih setia Tuhan kepada kami. Hingga pada saat ini Tuhan, kami sudah mulai boleh masuk sekolah walaupun dengan secara bergantian, dengan waktu yang terbatas, tapi Tuhan masih ada bersama-sama dengan kami dan selalu menjaga dan melindungi kami. Kami juga bersyukur boleh berjumpa dengan teman-teman dan guru-guru kami di sekolah dan menjadikan hari-hari kami begitu indah. Bapa dalam kerajaan surga, tak lupa juga kami terus berdoa untuk bagi teman-teman IMPA, kiranya Tuhan selalu menjaga dan memberkati mereka dalam kehidupan mereka setiap hari. Harapan kami ya Tuhan, hingga kami boleh bisa IMPA secara bersama-sama, IMPA secara tatap muka ya Tuhan. Itu harapan kami. Kiranya virus yang kami alami pada saat ini akan segera berlalu dari kehidupan kami. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, kiranya memberkati bangsa negara kami Tuhan, teruntuk Kabupaten Bendungan yang saat ini kami tempati. Bapa di surga, Engkau memberkati semua pemerintah yang ada di dalamnya, agar dalam menjalani tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Kami juga berdoa bagi gereja kami yang tersebar di keempat Gospelcast, kiranya Tuhan berkati gereja kami dan menjaga melindungi ya Tuhan dan mengukuhkan setiap pembangunan yang ada ya Tuhan. Kami juga berdoa buat pendeta dan seluruh jemaat yang boleh kami pada saat ini yang dikuatkan dalam tugas dan pelayanan mereka. Kiranya Tuhan berkati mereka semua, memberi mereka kesabaran dalam pelayanan mereka. Hingga saat ini kami masih merasakan sukacita bersama dengan mereka. Kami juga tak lupa untuk berdoa bagi kakak layan yang mungkin belum sempat hadir. Kiranya Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberikan mereka kesabaran, kekuatan, dan di minggu yang akan datang kakak lain yang belum sempat hadir boleh bergabung bersama-sama dengan kami.
dan juga untuk yang hadir pada saat ini, Tuhan memberkati mereka dalam keluarga mereka, dalam setiap pekerjaan tanggung jawab mereka. Bapa dalam kerajaan surga, memberkati juga adik-adik IMPA yang saat ini mengikuti IMPA, kiranya mereka selalu dalam lindungan Tuhan, memberikan mereka kekuatan, kepintaran, akal budi dalam studi pendidikan mereka ya Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk setiap kami yang hadir pada saat ini ya Tuhan, kiranya memberkati kami semua. Bapa dalam kerajaan surga, tak henti-hentinya kami bersyukur, kami berdoa juga bagi kedua orang tua kami yang selalu ada bersama dengan kami, yang selalu setia, yang penuh dengan kesabaran, mendidik kami, membesarkan kami juga pada saat ini. Hanya kepadamu ya Tuhan kami serahkan seluruh kehidupan kedua orang tua kami. Memberkati mereka dalam setiap pekerjaannya ya Tuhan, agar mereka memberikan kekuatan di setiap pekerjaan mereka ya Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, inilah doa dan ungkapan syukur kami yang kami balaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Baik adik-adik, kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Sebelumnya kakak ingatkan kembali bahwa persembahan yang adik-adik berikan boleh adik-adik titip dengan orang tua adik-adik untuk diserahkan ke gereja. Sebelum kita memberikan persembahan kita akan mendengar nats Alkitab yang terdapat di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-18 yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sambil memberikan persembahan, kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 38, baitnya yang pertama sampai yang ketiga, mari bersyukur semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena pada pagi yang indah ini Tuhan, kami boleh memberikan sebagian dari yang kami miliki Tuhan, yang semuanya juga berasal dari Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan ini, biarlah persembahan ini boleh menjadi berkat dan boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan.
Berkati majelis jemaat dalam mengelolanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik, lakukanlah firman Tuhan yang telah adik-adik dengar dalam kehidupan sehari-hari adik-adik. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita bernyanyi dalam Kidung Ceria nomor 206, bait yang pertama dan yang kedua. Kita harus membawa berita. Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa jaga kesehatan. Sampai jumpa